Ya puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pria muslim yang dimana beliau dulu menganiaya orang Kristen hingga kini Tuhan Yesus mengunjunginya dalam mimpi sebanyak 3 kali. Paulus Moder di Iran, sebelum dia menjadi seorang percaya, Rasul Paulus menyeret orang-orang Kristen keluar dari rumah mereka untuk dipenjarakan atau membunuh mereka. Zaman modern di Iran, seorang pria yang bernama Tahir tidak mau kalah. Ia bahkan mengancam akan membunuh keluarganya sendiri karena mereka menjadi orang Kristen. Seperti Paulus, ia juga menerima penglihatan tentang Tuhan yang mengubah hidupnya 360 derajat. Sahabat Tuhan, Tahir adalah orang yang tidak diharapkan untuk menjadi Kristen. Dia sangat dihormati sebagai seorang haji, seorang peziarah yang telah melakukan ziarah muslim ke Mekah. Istrinya adalah seorang haja, dia juga telah melakukan ziarah. Jadi ketika putrinya datang kepada Kristus, Tahir sangat marah. Sahabat Tuhan, ketika istrinya menjadi orang percaya di dalam Kristus, ia menjadi semakin marah. Ketika putranya menolak Islam dan menerima Kristus, kemarahannya berubah menjadi amarah. Lalu ia pun mencoba untuk memaksa keluarganya kembali ke Islam dengan segala cara yang dia bisa. Dia mengutip Al-Quran, dia melarang mereka mengunjungi gereja. Dia mengalahkan mereka dan dia mengancam akan memberitahu polisi rahasia. Sahabat Tuhan, pada satu titik ia bahkan mengancam akan membunuh mereka dengan tangan kosong. Usahanya tidak berhasil, keluarganya tidak meninggalkan Kristus, sebaliknya mereka meninggalkan dan melarikan diri ke luar negeri. Setelah kemarahan awal atas penerbangan keluarganya mereka, Tahir mulai merasa kesepian. Dalam keputusannya yang semakin besar, ia menghafal ayat-ayat Al-Quran dan berfokus kepada Allah SWT. Yang ia layani dengan penuh semangat, tolong tunjukkan wajahmu. Dia memohon keheningan yang luar biasa membuat ragu. Bagaimana jika Tuhan yang dia layani ini ternyata tidak ada dan keluarganya benar? Apakah dia harus percaya kepada Allah atau Yesus Kristus, Al-Quran atau Alkitab? Dalam keputusan dia berteriak, "Aku akan percaya pada Tuhan yang menyatakan dirinya kepadaku." Sahabat Tuhan, Allah yang hidup menjawab doanya melalui mimpi. Dalam mimpinya seorang pria mengendarai keledai datang ke arahnya. Dia belum pernah melihat lelaki itu sebelum, tetapi lelaki itu memeluknya dan berkata, "Aku akan membersihkanmu dari segala dosamu. Kamu merdeka. Aku akan memberimu istirahat. Percayalah padaku." Tahir lalu bertanya, "Tetapi apa yang akan terjadi jika aku berbuat dosa lagi?" Pria yang menunggangi keledai itu menjawab dengan kata-kata yang sama, "Aku akan membersihkan semua dosa-dosamu." Lalu pria itu, keledai itu pergi, meninggalkan Tahir tercengang. Pria lain mendekatinya dalam mimpinya, "Apakah kamu kenal dengan pria yang menunggangi keledai tersebut?" Tanya pria tersebut. "Tidak, aku tidak kenal," jawab Tahir. "Dia adalah Yesus Kristus," kata pria itu. "Lalu dia membersihkan dosa-dosamu." Sahabat Tuhan, lalu Tahir bangun dan merenungkan mimpi itu. Ketika dia bangun tidur, mimpi yang sama terulang lagi. Bangun untuk kedua kalinya, ia menjadi takut. Dia telah melayani Allah selama 45 tahun. Dia adalah seorang haji, bagaimana bisa meninggalkan Islam? Tetapi ketika dia akhirnya tertidur lagi, dia mengalami mimpi yang sama untuk ketiga kalinya. Bangun dari mimpi ketiga ini, ia tidak dapat melepaskan diri dari keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar.
Tahir menemukan Tuhan yang benar tetapi ragu tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Semua orang di gereja tahu apa yang telah dilakukannya, tetapi dia menyadari bahwa dia harus pergi ke gereja yang telah dia larang kunjungi bagi keluarganya. Satu-satunya tempat yang dia tahu yang bisa bercerita lebih banyak tentang pria di keledai tersebut. Dengan malu-malu dia memasuki bangunan gereja orang-orang Kristen yang hadir, tercengang dan pada saat yang sama takut. Bukankah dia orang yang mengancam akan membunuh istri, putra dan putrinya sendiri karena mereka menerima Yesus? Sahabat Tuhan, apa yang bisa saya bantu? Saya salah satu pemimpin gereja. Jawabannya tidak terduga, saya ingin berdoa, pergi ke gereja dan memberikan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Begitulah Tahir berkata, tapi saya tidak tahu caranya. Lalu pemimpin gereja itu menjawab dan kagum dan masih tidak yakin apakah dia bisa mempercayai Tahir. Dia bisa menjadi mata-mata pemerintah, bukan hal yang tidak biasa di Iran. Saya melihat Yesus dalam mimpi saya. Saya melihat wajahnya, begitu penjelasan Tahir. Sahabat Tuhan, sedikit demi sedikit para pemimpin gereja mulai percaya kepadanya. Tahir seperti bayi yang sangat ingin belajar lebih banyak tentang Yesus Kristus. Setelah dimuridkan, ia segera terlihat dan terlibat dalam pekerjaan pelayanan mempertaruhkan nyawanya untuk Yesus. Ketika keluarganya di luar negeri yang telah berdoa untuknya sejak mereka meninggalkannya, mendengar tentang perubahan dalam hidup Tahir, mereka memuji Tuhan karena menjawab doa-doa mereka dan dengan senang hati menerima Tahir kembali ke dalam keluarga mereka. Sahabat Tuhan, Tahir dan keluarganya tinggal di luar negeri dengan gembira karena mereka sekarang dapat pergi ke gereja bersama tanpa rasa takut. Ya, puji Tuhan, demikianlah kesaksian dari Tahir. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya. Dan jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Salam, sampai jumpa.